Yang baik, hari ini kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu sistem koloid. Pengertian sistem koloid. Koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi halus atau dan kasar. Koloid merupakan sistem heterogen, di mana suatu zat didispersikan ke dalam suatu media yang homogen. Ukuran zat yang didispersikan berkisar dari 1 nanometer sampai dengan 1 mikrometer. Koloid tergolong campuran heterogen dan merupakan sistem dua fase. Zat yang didispersikan disebut fase terdispersi, sedangkan medium yang digunakan sebagai mendispersikan disebut zat medium dispersi. Nah, di sini ada perbandingan sifat antara larutan, koloid, dan suspensi. Kalau larutan, ini dispersi molekuler, koloid, dispersi koloid, dan suspensi, dispersi kalar. Nah, ini ada contohnya larutan gula, campuran susu dengan air, dan campuran tepung dengan terigu. Yang pertama untuk larutan. Campurannya homogen, tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Nah, sedangkan koloid secara makroskopis bersifat homogen tetapi heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra. Sedangkan suspensi itu bersifat heterogen. Sifat yang kedua, semua partikel pada larutan itu berdimensi panjang, lebar, atau tebal, kurang dari 1 nanometer. Sedangkan pada koloid, partikelnya berdimensi di antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Sedangkan suspensi, partikelnya salah satunya atau semua dimensi partikel lebih besar dari 100 nanometer. Yang ketiga untuk larutan dia satu fase, sedangkan koloid dua fase, suspensi dua fase. Sifat yang keempat yaitu untuk larutan dia bersifat stabil, sedangkan koloid pada umumnya stabil. Kalau pada umumnya berarti tidak semua, jadi pada umumnya stabil. Sedangkan suspensi itu tidak stabil. Nah, yang kelima untuk larutan itu tidak dapat disaring, sedangkan koloid tidak dapat disaring juga kecuali dengan penyaringan ultra. Sedangkan suspensi dapat disaring. Nah, yang berikutnya di sini untuk contoh larutan itu ada larutan gula, garam, spiritus, alkohol 70%, larutan cuka, air laut, udara yang bersih, dan bensin. Sedangkan contoh koloid ada sabun, susu, santan, jeli, selai, mentega, dan mayones. Contoh suspensi ada diantaranya adalah air sungai yang keruh, campuran air dengan pasir, campuran kopi dengan air, campuran minyak dengan air. Yang berikutnya adalah jenis-jenis koloid. Nah, di sini jenis-jenis koloid ada 8 bagian. Yang pertama, fase terdispersinya adalah padat dan fase pendispersinya adalah gas, namanya adalah aerosol. Contohnya adalah asap atau smoke, debu di udara. Yang kedua, fase terdispersinya padat, pendispersinya cair disebut dengan nama sol. Contohnya sol emas, sol belerang. Yang ketiga, fase terdispersinya padat dan pendispersinya juga padat itu disebut dengan sol padat. Contohnya adalah tinta. Contohnya adalah gelas berwarna intan yang hitam. Yang keempat, fase terdispersinya cair, fase pendispersinya gas disebut dengan aerosol. Contohnya adalah kabut atau box dan awan. Yang kelima, fase terdispersinya cair, pendispersinya cair disebut dengan emulsi.
Emulsi contohnya adalah susu, santan, minyak ikan. Yang keenam, cairan. Fase terdispersinya cair, fase terdispersinya padat, dan namanya adalah emulsi padat. Contohnya adalah jelly dan mutiara. Yang ketujuh adalah fase terdispersinya cair, pendispersinya juga cair, disebut dengan buih. Contohnya adalah buih sabun dan krim kocok. Yang kedelapan yaitu fase terdispersinya cair, pendispersinya padat, disebut dengan buih padat. Contohnya karet busa, batu apung, dan styrofoam. Nah, yang berikutnya di sini ada yang disebut dengan aerosol. Aerosol itu ada sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdispersi dalam gas disebut dengan aerosol. Jadi zat yang terdispersi berupa zat padat disebut dengan aerosol padat. Jika zat yang terdispersinya ada berupa zat cair disebut dengan aerosol cair. Contoh aerosol padat itu adalah asap dan debu dalam udara, sedangkan aerosol cairnya adalah kabut dan awan. Yang kedua adalah sol. Sistem koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam zat cair disebut dengan sol. Jika jenis sol banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam industri, contohnya adalah air sungai, sol dari lempung dalam air, sol sabun, sol deterjen, sol kanji, tinta tulis, dan cat. Yang berikutnya adalah emosi. Sistem koloid dalam zat cair yang terdispersi dan zat cair lain disebut dengan emosi. Syarat terjadinya emosi ini bahwa kedua jenis zat cair ini tidak saling melarutkan. Emosi dapat digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu emosi minyak dalam air atau emosi air dalam minyak. Dalam hal ini, minyak diartikan sebagai suatu zat cair yang tidak bercampur dengan air. Contoh emosi minyak dalam air adalah santan, susu, dan latex. Sedangkan emosi air dalam minyak adalah mayones, minyak bumi, dan minyak ikan. Yang berikut adalah buih. Sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair disebut dengan buih. Seperti halnya dengan emosi, untuk menstabilkan buih diperlukan zat pembuih, misalnya sabun, deterjen, dan protein. Buih dapat dibuat dengan mengalirkan suatu gas ke dalam zat cair yang mengandung protein. Buih digunakan pada proses misalnya pada pengolahan biji logam, pada alat pemadam kebakaran, kosmetik, dan lain-lain. Yang kelima adalah gel. Koloid yang setengah kaku antara padat dan cair disebut dengan gel. Contohnya agar-agar, lem, kanji, selai, gelatin, gel sabun, gel silikat. Gel dapat terbentuk dari suatu sol yang zat terdispersinya mengabsorpsi medium dispersi sehingga terjadi koloid yang agak padat. Ya, demikian materi kita tentang sistem koloid. Ya, Ibu Airi sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.